Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Walidatil Hasni dari SMP Negeri 35 Sijunjung. Kali ini kita akan bertemu dalam kegiatan aksi nyata budaya positif. Salam dan bahagia. SMP Negeri 35 Sijunjung berada di daerah Gunangan. Berikut kegiatan aksi nyata yang dilakukan tanggal 14 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berlimpah rahmat dan rahmatnya kita alhamdulillah dapat menjalankan aktivitas kita dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, junjungan umat Islam sedunia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 35 Sijunjung, Bapak Contoh. Sama-sama kita hormati pengurus komite yang alhamdulillah sudah hadir hari ini diwakili oleh Ibu Bupati. Selanjutnya sama-sama dihormati ibu-ibu majelis guru yang alhamdulillah sampai saat ini masih bersemangat mengikuti rapat kita. Agenda kita dalam rapat hari ini, hari Senin 14 November tahun 2022 adalah dalam rangka pelaksanaan in-house training atau IHT yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 35 Sijunjung. Tema kali ini adalah menerapkan budaya positif. Untuk pembahasan materi rapat kita kali ini, langsung kita mintakan waktu beberapa dulu untuk menyampaikan pembicaraan. Dari Bapak Ibu, waktu dibuka dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Komite, alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Wakil, Ibu Guru. Selanjutnya dalam kita hari ini atau kita hari ini itu buat yang memang dalam proses sekarang menjadi umrah kepada Sijunjung, dan selanjutnya yang istimewa kepada ibu-ibu majelis guru, suatu kehormatan bagi saya untuk komite hari ini bisa hadir, kehadirannya ibu semuanya juga melakukan waktunya. Tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah bagaimana supaya sekolah kita ini lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa melayani siswa yang jumlahnya 54 menjadi terlayani dengan baik. Hakikatnya kami adalah pelayan. Melayani mereka, melayani masyarakat lewat melayani siswa. Makanya kami digaji seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Afsa tadi, yaitu rapat in-house training, ya, IKN. Intinya adalah mengenai budaya positif. Itu semuanya. Alhamdulillah kita salah satu dari guru kita, yaitu Pak, lulus calon guru penggerak dan sekarang masih dalam pelatihan, ya. Ini sampai dengan bulan Maret ya, ya, kedua sampai dengan bulan Maret. Jadi Mei. Nanti pada bulan Mei itu ada ujiannya. Sekarang ini dalam tahap proses luar biasa di mereka ini. Ada sekitar 50 sekian guru yang ada di kabupaten dulu. TK, SD, PAUD, SMP, SMA, SMK yang seperti luar ini. Dari ribuan guru. Luar adalah termasuk luar. Tugasnya antara lain adalah menyerap kurikulum merdeka itu seperti apa. Ya, akan dilakukan tahun 2024.
Dan itu dipelajari tidak mudah. Ada diskusi, ada meeting, ada tiap hari. Nah, berlangsungnya setelah pulang sekolah. Jadi kalau udah pulang sekolah buat tuh di depan laptop lagi Zoom meeting namanya, diskusi sampai sore sampai malam. Kalau udah cukup malam, pagi lanjutkan lagi. Habis sholat tahajud, nah itu langsung lagi. Begitu yang dilakukan itu. Apa tujuannya? Tidak bukan bagaimana supaya kita bisa melayani siswa lebih enak. Kita sama-sama kita pelajari bagaimana kurikulum merdeka itu. Salah satu poinnya adalah ini yang kita sekarang ikuti. Saya juga ikuti nih Bu. Kita juga belajar. Ini sama-sama belajar mengenai budaya positif ini. Nah, mungkin itu saja. Kalau mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan ini. Setelah saya mengakhiri nanti bisa dilanjutkan oleh satu lagi. Dan saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Ibu yang telah memberikan peran sekolah kita dan bagaimana kita bisa menginspirasi. Selanjutnya kita masuk saja ke acara kita, yaitu in-house training tema budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bu Poli Resmi kepada Buat Muhammad dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan nikmat beliaulah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Majelis Guru SMP Negeri 35 Sijunjung untuk membicarakan budaya positif untuk sekolah kita. Salawat dengan salam kita kirimkan, semoga disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 35 Sijunjung, Bapak Trijoko Priatmoko, dan kepada Ibu Komite kita, Ibu Widyati SPT, dan kepada Ibu-Ibu Majelis Guru dan Karyawan SMP Negeri 35 Sijunjung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pemahaman saya tentang budaya positif yang insya Allah bisa sama-sama kita terapkan di sekolah kita rancang dan kita laksanakan di sekolah kita nantinya. Dan salam dan bahagia buat kita semua. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan untuk anak-anak didik kita. Maka budaya positif harus kita rancang sebaik mungkin untuk bisa kita terapkan. Dan apa tujuan kita mengadakan in-house training pada hari ini? Di mana agar kita memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan dan fasilitas seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Jadi di sini yang akan meningkatkan kompetensi di budaya positif ini bukan hanya peserta didik kita, termasuk kita semua stakeholder yang ada di sekolah, baik guru maupun kepala sekolahnya. Selanjutnya, kita mampu untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kompetensi untuk berkolaborasi secara bersama-sama untuk mewujudkan visi sekolah kita, di mana visi ini nanti akan kita revisi kembali apakah visi kita yang ada sekarang sudah mencerminkan pendidikan yang berpihak kepada murid atau belum.
Jadi nanti setelah sosialisasi mengenai budaya positif ini akan kita lanjutkan dengan revisi visi misi sekolah kita ya Bapak. Dan itulah kompetensi yang diharapkan setelah kita mengadakan IHPH ini. Capaian umum dari pertemuan kita hari ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif sekolah yang berpihak kepada murid. Lalu, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin pendidikan Indonesia secara umum dan secara khusus untuk sekolah kita untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Lalu memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berintegrasi dengan murid. Jadi hari ini khusus pertemuan buat kita dulu bagaimana kita bisa merancang visi sekolah yang nanti pendidikannya berpusat kepada murid. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar atau ada beberapa yang perlu kita perbaiki? Capaian khususnya, masing-masing kita harus memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Jadi nanti kita harus bisa berubah dari paradigma selama ini kita memberikan stimulus respon, tetapi nanti kita bisa bertolak kepada teori kontrol. Lalu ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang dilakukan manusia? Apa sih motivasi mereka melakukan sesuatu? Ada motivasi internal dan ada motivasi yang eksternal. Lalu apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Lalu ada 5 kebutuhan dasar pada manusia serta 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Lalu nanti kita diharapkan mampu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada murid. Ini tujuan akhirnya. Jadi tujuan akhir dari budaya positif ini adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Berikut, nanti kita akan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Dan dari tadi semuanya adalah berbicara untuk kemerdekaan murid. Sekarang kita mulai dari diri kita. Tulis namanya. Ya tak. Sebaiknya ya. Dan kita mulai dari diri kita. Kalau kita mau mengadakan perubahan, maka kita harus mulai dari diri kita dulu. Tidak mungkin kita bicara muluk-muluk tentang budaya positif di sekolah, sedangkan budaya positif diri masing-masing belum bisa kita laksanakan. Bagaimana filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya subur. Jadi guru sangat berperan untuk pendidikan murid-muridnya. Petani itu pasti akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Lalu, sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyatakan dalam bukunya pada dasar-dasar pendidikan dan keluarga, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik.
yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi kita di sekolah diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita harus pastikan sekolah kita pas sudah untuk pendidikan anak-anak kita. Lingkungannya sudah mendukung, Kak. Jadi sama dengan seorang petani tadi, apakah cocok untuk belajar? Sudah kita ciptakan Kak suasana yang cocok untuk anak kita untuk belajar? Jadi seperti itu. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dalam hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan evolusi murid kita. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan-kebiasaan baik inilah akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter tersebut akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, akan membentuk sebuah budaya positif. Dan coba kita amati lingkungan sekolah kita hari ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-muridnya? Bagaimana mereka berinteraksi? Bagaimana gurunya saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan sesuatu permasalahan atau konflik yang terjadi di murid? Coba kita pikirkan di sekolah kita pandang sekolah kita. Nah, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia kita atau nilai-nilai di sekolah yang kita ambil, yang selama ini kita yakini. Untuk itulah, ciptakanlah budaya positif agar terbentuk suatu budaya positif sebagai proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dan sebelum kita masuk pada materi, marilah kita melakukan dulu pengamatan dan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar pengamatan refleksi yang telah dibagikan tadi. Silakan Bapak dan Ibu mengisinya ada 5 menit. Dan sebelum mengisinya, bayangkan sekolah impian Bapak Ibu. Seperti apa sih sebenarnya sekolah yang Bapak Ibu dambakan, yang Bapak Ibu impikan? Bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana dengan gurunya, bagaimana dengan muridnya? Nah, silakan diisi dulu 5 menit. Bayangkan apa sekolah yang kita inginkan, seperti apa lingkungan di dalam kantor yang kita inginkan, seperti apa lingkungan sekolah yang kita inginkan, dan seperti apa murid-murid yang kita inginkan. Untuk mewujudkan sekolah impian tersebut, nah salah satu hal yang paling penting adalah
kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Jadi di sini kita harus memahami kalau murid kita salah itu wajar karena mereka memang dalam proses belajar. Sehingga nanti mereka tidak merasa takut lagi datang ke sekolah, merasa enjoy berada di sekolah. Dengan demikian, semua murid dapat belajar dengan rasa tenang dan tanpa tekanan serta nyaman. Jadi sekolah impian yang kita cita-citakan tadi bisa kita wujudkan. Dan jadi sekolah yang aman itu bagaimana kalau menurut standar pendidikan nasional? Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebagaimana tertuang dalam proses standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagai yang dimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini dituntut oleh undang-undang kita. Jadi suasana yang kita ciptakan di kelas itu seperti ini: interaktif, inspiratif, menyenangkan. Poin yang ketiga mungkin yang sama ini. Nah, usaha untuk mewujudkan sekolah itu sudah ya. Nah, agar bisa kita mewujudkan budaya positif, marilah kita bahas beberapa topik berikut sehingga nanti kita bisa menciptakan suasana positif di sekolah kita ini. Jadi perubahan ini mulai dari diri kita dulu. Nah, yang pertama, konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Dah, coba masing-masing ibu berpasangan dulu berdua-dua. Cari pasangannya. Nah, berdua dulu. Ayo, nah, berdua-berdua. Nah, ya silakan berdua-dua dulu. Dan ini kita akan melaksanakan kegiatan kepalan tangan. Cobalah buka. Ya, cobalah buka. Anda A dan B kawan Anda, ya kita berdua ini, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Letakkan dalam salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya dan buatlah kepalan yang kuat. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Anda boleh memujuk, boleh mengancam, boleh menghadik, boleh merayu, menyuap, atau apa saja agar dia mau membuka kepalanya. Nah, coba dulu mungkin satu pasangan bisa ke depan. Yang di depan lah. Nah, apa yang menurut Anda berharga, tapi jangan suami Anda ya. Boleh. Bagaimana Anda mempertahankan kepala tangan tersebut? Nah, ini nanti akan bergantian ya. Jadi setelah ini masing-masing 30 detik ya. Rayulah, hardilah atau apakanlah, pokoknya teman-teman itu teman Anda mau membukanya, bagaimana caranya? Dah, silakan ke depan satu pasangan. Jadi masing-masing punya waktu untuk membuka dan menutup masing-masing 30 detik saja. 10 detik saja. Bagaimana cara Anda merayu atau menghabi atau apa, pokoknya temannya mau membuka. Yang temannya bersikukuh mau mempertahankan karena ini sangat berharga. Ya, silakan 30 detik.
Siapa dulu? Bu apa Nanda yang punya barang berharga? Ya silakan Bu Asmar, rayu, boleh dibujuk, boleh jadi. Pokoknya Bu Nanda itu mau membuka kepalan tangannya. Yang Bu Nanda usahakan, jangan sampai kepalan tangannya terbuka. Rayu atau apa kan? Gimana kemarin? Tidak cantik, tidak untuk saat ini. Pokoknya Bu Nanda, kita kesian memang aku berdiri di sini. Kamu nggak buka tuh Bu Nanda? Iya, kasihan lah Bu Nanda. Tidak bisa. Kenapa lagi Bu Nanda? Boleh menghati atau membujuk, boleh disombong. Ya, boleh buka tuh. Masa sama kita. Tutup lagi bulan. Itu ada niat ya, bukanya. Ada dulu. Cepatlah, waktunya mau habis lagi. Nah, waktunya sudah 30 detik, coba dibalik. Sekarang Bu Asmar yang punya barang berharga di dalam genggamannya, coba Bu Nanda lagi. Bagaimana cara Bu Nanda agar Bu Asmar mau membuka kepalan tangannya? Dipegang boleh? Gendong. Bu, apa? Boleh pinjam sesuatu? Tidak boleh. Kalau gitu saya paksa. Enggak, sekarang udah merdeka. Merdeka ya. Ada puasa. Bu, gimana ya? Satu aja Bu. Enggak. Pasrah. Nah, mungkin itu 30 detik. Terima kasih Nanda dan Bu Asmar yang sudah mengeksplor ke depan. Nah, kira-kira dari kegiatan yang kita lakukan masing-masing berpasangan tadi, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangannya? Ya. Jawablah pertanyaan ini. Mengapa, apa alasan Anda membuka kepalan tangan atau apa alasan Anda tidak mau? Dan kemungkinan jawaban kita untuk pertanyaan pertama dan kedua akan bervariasi. Antara yang ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga tadi, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol untuk menutup kepalan tangannya atau membukanya? Siapa? Diri dari diri sendiri. Jadi jawabannya adalah internal. Walau dipaksa, walau dibujuk, walau disogok, walau diapakan, kalau dia tidak mau maka tidak akan terbuka. Tetapi kalau keinginan dia mau membuka, bisa langsung dibuka? Tidak bisa. Itulah siswa kita. Jadi bagaimanapun kita menghati, membujuk, merayu, dan segala macam usaha kita lakukan, tetapi kalau belum dari dalam diri mereka ingin melakukan sesuatu, kita tidak akan bisa melakukannya. Ya. Dr. William Glasser, seorang psikiater dan juga seorang pendidik, dalam bukunya Control Theory, yang kemudian hari berkembang dengan nama Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, coba kita perhatikan ilustrasi guru yang mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi bagi murid yang bisa kontrol itu karena mereka memang mau dikontrol. Bagi yang tidak kan tidak bisa kita kontrol. Saat itu terbentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Ya. Jadi murid kita melakukan sesuatu itu pasti dia punya tujuan. Jadi itu yang harus kita pahami. Kalau selama ini kita berprinsip stimulus respon,
kita berikan stimulus, kita mengharapkan mereka merespon, tapi tidak sebenarnya. Jadi inilah perubahan paradigma yang harus kita lakukan. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan yang kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ternyata penguatan positif yang kita berikan itu tidak akan berlangsung lama. Bahkan murid itu akan ketergantungan. Kalau nggak diperintah, mereka nggak akan melakukan. Jadi seperti itu. Jadi yang kita kira selama ini penguatan positif memang bermanfaat, tetapi hanya dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritikan dan membuat orang merasa bersalah selama ini kita beranggapan akan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang benar. Jadi inilah kenapa selama ini kita gagal. Kita selalu mengkritiknya. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu salah. Kan seperti itu. Lalu membuat rasa bersalah. Nggak ibu di orang tua. Selalu seperti itu. Jadi ini akan gagal. Yang berikutnya, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita guru, kita punya hak atas murid, kita paksa dia untuk aturan, untuk belajar, dan yang lainnya. Kan selama ini kita paksa, belum dari dalam dirinya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terjadi. Jadi dari paksaan yang kita berikan selama ini, ternyata mereka bermusuhan dengan kita, tidak bersahabat dengan kita. Maka ada kalanya mereka malah menghindari kita. Ya dulu, ya Pak? Iya. Dan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Itu kalau kita menginginkan perubahan yang perlahan. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda serta skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Dan inilah cara kita perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya. Pada stimulus respon biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti murid kita itu, kita akan berusaha sekuat mungkin memberikan stimulus agar pemikiran mereka sama dengan kita. Tetapi apakah sudah berhasil selama ini? Belum. Maka pada teori kontrol, pada teori pilihan ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak kita paksa dia, kita yang mencoba masuk ke dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama ini kita beranggapan perilaku buruk anak kita kesalahan, kita anggap sebuah
kesalahan. Pada teori kontrol kita memandangnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti kita beranggapan bisa mengontrol murid. Tapi pada stimulus respon, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Murid itu sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Jadi setelah kita gagal membujuk murid dengan satu baik-baik tak mau, bagaimana selanjutnya tindakan kita selama ini? Dengan dipaksa. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dengan dia. Kalau pada stimulus respon ini kita berpikirnya menang kalah. Kita menang, murid yang ikuti aturan kalah. Tapi pada teori kontrol kita berpikirnya murid menang, kita menang. Yang kita inginkan tercapai, murid kita senang. Dan itulah bedanya cara berpikir pada stimulus respon dengan pada teori kontrol. Kalau mau ada yang bertanya Bapak Ibu, silakan sebelum kita masuk kepada materi kita yang kedua tentang makna disiplin itu apa sih sebenarnya. Kita fokuskan dulu ke perubahan paradigma dalam pikiran kita masing-masing. Kita buka dan untuk tanya jawab dulu. Silakan Bapak Ibu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekali apa yang sudah dibuat Bapak, saya di sini ingin untuk dari apa yang dari kita ini masalahnya apa yang kita lakukan, apa solusinya. Nah, itu nanti kita akan jelaskan pada bagian restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan satu masalah. Ada namanya nanti garis restitusi. Ini perubahan paradigma pemikiran kita dulu. Sampai di sini. Kalau ini sudah pemikiran kita sudah bisa berubah, kita pahami dan setelah ini apa sih disiplin itu sebenarnya. Kalau selama ini kita berpikir kan disiplin itu sesuai dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Dipaksa itu jadinya. Harus ikut aturan yang ada, kan seperti itu. Sebenarnya nanti kita akan pecahkan nanti masalah ini dengan segitiga restitusi. Akan kita bahas pada pokok bahasa dan mengenai ini masih ini juga. Jadi kan peristiwanya itu kan antara Anda dengan Bu Sama. Kan itu dari peristiwa itu kemudian kita diskusikan lebih lanjut apa yang tadi ada teori kontrol, ya kan, dan sebagainya. Ini sangat menarik dan bagi saya ini hal yang baru. Oke, saya dulu ya. Baik, saya memulai dari peristiwa yang terjadi antara Bu Asma dan Bu Anda. Yang satu menggenggam sesuatu, yang lainnya menginginkan supaya dia membuka apa yang diinginkan, apa yang ada menjadi perhatian itu. Saya melihatnya ini kita ada kehendak kepada orang lain. Saya tidak hanya melihat ini sebagai perlindungan murid, tetapi untuk global, untuk semuanya. Kita sebagai guru, kita sebagai masyarakat, maupun kita di pergaulan sehari-hari, dari sekolah maupun di masyarakat. Hampir tiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, dan itu baik itu kepada suami, kepada istri, kepada anak. Dan ini kita kenyataannya di sini kepada pekerjaan kita, yaitu kepada siswa. Teori yang disampaikan oleh William Grossary tadi itu lebih ke introspeksi diri kepada kita, yang kita nggak bisa merubah orang lain. Pada keyakinan selama ini kita punya kontrol untuk mengubah orang lain di segi apapun itu. Kita kepada seorang istri kepada suaminya, sebisa mungkin dia mengertilah apa yang saya maksudkan. Bukannya saya mengerti apa yang dia lakukan, tetapi harusnya dia yang mengerti dengan saya. Seperti tadi itu kan peristiwa narasi
tulus dengan Iya. independen, kan gitu. Iya. Selama ini kita ini adalah bagaimana orang yang mengerti dengan apa yang kita inginkan. Kepada siswa kita katakan begini, kamu harus begini. Tapi sekarang jelas kan, dia di dalam aturan sekolah, kita gurunya, kita memimpin di kelas, masa kita harus memahami mereka? Aneh kan? Saya sebagai pemimpin kepala sekolah, ada guru-guru di sini, masa sekarang semua ahli guru, kan aneh dong. Melihatnya begini, teori ini benar, saya yang memahami setinggi itu prinsip saya. Apa sebabnya? Di teori yang saya pahami, kita nggak bisa merubah orang lain. Yang paling memungkinkan adalah kita yang merubah diri kita sendiri. Itu paling mungkin. Jadi kalau mungkin kita ingin merubah orang lain, itu sekarang tatarannya saya masih ada nggak 1%, 2%, sampai 5%. Tetapi kalau saya mengubah diri sendiri, kemungkinannya itu 100% ada pada diri saya. Bagaimana kita bisa merubah orang lain? Bagaimana caranya? Tidak lain adalah siapa yang telah menciptakan dia, Allah. Nah, nggak ada lain yang bisa merubah kebiasaan suami kita untuk tidak melakukan sesuatu. Itu adalah hanya Allah saja. Nggak bisa diri kita yang berubah. Saya sampai saat ini belum bisa seperti yang teori itu, hanya sedikit menuju ke sana. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pemaparan Bapak tadi. Dan memang benar yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa selama ini kita beranggapan kalau kita seorang pimpinan punya kekuasaan untuk mengontrol bawahan. Kita sebagai guru beranggapan bisa mengontrol siswa kita secara penuh. Tapi ternyata semua yang kita lakukan sampai hari ini lebih banyak indikasi gagal daripada berhasilnya. Begitu juga mungkin di rumah, suami punya kontrol terhadap istri, ibu, bapak punya kontrol terhadap anak. Ternyata selama ini kenapa kita banyak dalam keadaan gagal? Karena memang hanya diri orang itulah yang bisa mengontrol dirinya. Sebagaimana yang Bapak ceritakan kepada saya kemarin mengenai anak Bapak itu, bagaimanapun kita, kalau saya di rumah berusaha sekuat mungkin untuk mengubah anak saya, ternyata perubahannya mungkin ada, tetapi tidak signifikan. Tapi kalau seperti Oya yang Bapak ceritakan kemarin, tidak ada bapak-bapak, tidak ada, tapi dia yang mau. Bahkan ya salah berjamaah ke masjid atau apa tidak ada dikontrol karena itu memang kemauan dalam dirinya. Makanya kalau selama ini kita stimulus respon, kita berikan perintah harus dilaksanakan, kan itu kontrolnya. Tapi kalau sekarang tidak, anak itu mempunyai pilihan. Jadi kita yang harus berusaha memahami orang lain agar tercipta disiplin positif ini. Seperti kita ke anak harus kita pahami dulu kenapa dia berlaku seperti itu. Jadi kita stabilkan identitas dirinya dulu, itulah nanti saya tidak diskusi. Mungkin bisa kita lanjutkan dulu ya Pak, kita pahami apa itu disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita ini. Kebanyakan guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Ini menurut kita. Para guru juga berpendapat bahwa disiplin anak-anak adalah bagian dari yang paling menantang dari pekerjaannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Benar tak? Disiplin bukan masalah mengajarnya yang sulit, tapi masalah disiplinnya. Ini banyak pendapat guru. Mungkin kita semua sama. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan
kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada aturan. Itu kata kita disiplin yang selama ini. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus sama dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau selama ini, alternatif pertama kita yang utama adalah kalau melanggar aturan diberi hukuman. Dan itu sangat tidak disarankan ternyata. Seperti biasa, anak terlambat kita suruh apa? Nyapu. Apa hubungannya terlambat dengan menyapu? Jadi kita belum menyadarkan mereka kenapa mereka terlambat itu. Belum kita carikan solusi dari masalah mereka. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri ini ya, wajib penguasa yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus di dalam suasana yang mengharumkan. Jadi seperti anak-anak kita di sekolah, kalau mereka belum mampu mendisiplinkan diri mereka, memang harus ada orang yang mendisiplinkan mereka, yaitu tentu kita dari pihak sekolah. Tetapi bagaimana kita mendisiplinkan mereka, harus kita pikirkan kemerdekaan mereka. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas. Jadi yang merdeka itu hanya apa? Bukan artinya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi mereka yang merdeka itu, mereka nanti yang akan mengontrol dirinya. Bagaimana? Itulah kewajiban kita sebagai guru untuk menuntun mereka. Dan disiplin diri tadi dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin ini juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri kita. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Dan nilai-nilai yang dihargai inilah nanti yang akan menjadi keyakinan di sekolah kita. Itu hubungannya nanti dengan keyakinan kelas. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Bukan disiplin yang kita artikan selama ini ya. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi prinsip, bukan dari ekstrinsik, dari dalam diri mereka, bukan dari luar. Dan sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri dulu. Sebelum kita memulai disiplin positif untuk anak kita, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Dan apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dari dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga karena ingin mendapatkan yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernahkah? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu agar dapat dipuji? Atau untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi dikira alasan kita melakukan sesuatu. Coba ada nggak di antara kita salah seorang? Pernah nggak kita melakukan sesuatu kadang untuk menghindari hukuman, kadang ingin mendapatkan hadiah, atau memang kita disiplin untuk diri kita? Kalau saya disuruh bikin RPP di awal tahun pelajaran, kadang kalau semula pasti niatnya karena takut nanti bapak kepala sekolah kita marah. Itu namanya kita disiplin mengumpulkan RPP karena
terpaksa menghilangkan rasa ketidaknyamanan. Atau kadang kita melakukan sesuatu karena mengharapkan hadiah. Kalau dikumpulkan RPP ini pertama dapat ujian loh dari Bapak Kepala Sekolah, ya enggak? Atau memang kita udah dari dalam diri kita kesadaran sendiri ingin menyelesaikan pekerjaan kita pada waktu ini. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi manusia itu berperilaku ada 3 motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering kita lakukan selama ini. Banyak disiplin yang diterapkan karena ini menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ini separuh dari kita. Ya. Yang ketiga, mungkin beberapa dari kita ini yang akan kita tuju adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya inilah yang namanya nanti adalah keyakinan kelas. Nah, seperti apa keyakinan kelas dengan nilai-nilai itu kita lanjutkan. Berarti yang ideal kita menuju yang ya, yang itu ideal. Kebanyakan orang pada posisi nomor 1 menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri. Seperti apa ketidaknyamanan, teman-teman? Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Kalau kepada untuk sesuai dengan mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan itu? Kalau yang ketiga, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi seperti itu pertanyaan. Jadi ini adalah motivasi eksternal. Hadiah eksternal, hukuman itu eksternal. Inilah yang motivasi internal yang tujuannya adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif dari masing-masing personal di sekolah ini akan menjadi budaya positif di sekolah. Saya belum sampai ke sana. Contoh ya, bukan ya. Misalnya acara di KPS, kalau itu mungkin acara DMT. Saya berpikirnya di nomor 1 nomor 2. Iya. Ke tempat yang bersangkutan berapa biayanya? Iya kan? Iya. Udah gitu sampai di sana. Ini kalau kita datang pagi-pagi orang belum datang semua. Ya kan? Rencana awak agak-agak siang sedikit. Kan itu. Awak ibu orang mulai. Iya kan? Ini salah satu aja. Kemudian apa yang saya dapatkan di sana? Kalau cuma mau tahu itu aja. Kalau nanti materinya bagus, Pak Bupati misalnya atau apa? Semangat awak kan? Kalau enggak lah. Udah gitu, jangan-jangan nanti kita ada payah-payah buat surat tugas dan sebagainya. Dengan udara enggak mau keluar punya. Kan untuk mungkin 1 2 ya, yang kedua. Untuk yang nomor 3 itu saya sendiri belum sampai ke sana. Caranya buat supaya sampai ke sana. Kan digerak. Ya Bapak, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, ini dia. Agar sampai ke sana. Motivasi masing-masing individu itu berasal dari dalam dirinya, karena inilah kita adakan IHT yang ini. Ngomong IHT ini in-house training, training yang akan jadi nanti dilaksanakan di lingkungan kita. Kita bicarakan budaya positif. Sertifikat yang kedua, itu baru yang kedua. Iya, masih yang kedua. Bapak masih kedua. Dan kebanyakan kita di sini mungkin sekarang berada pada posisi ini. Kalau pulang nanti Pak Joko marah. Seperti ini. Untuk ini menghindari hukuman atau menghindarinya. Capek pulang besok Pak Joko marah. Capek dia Pak di sekolah. Iya. Nah, atau itu buat usaha lagi disiplin. Tapi masih untuk ini mungkin masih ada peran bagi kita semua. Tapi kenapa sengaja diadakan? Kenapa? Kemarin dalam pemikirannya harus hadir kita semua ya Bapak ya, termasuk kepada Bapak juga, saya, Bu Afsah dan yang lainnya, agar kita sama-sama menuju ini.
Kalau seperti Bapak bilang tadi, kalau saya datang pertama juga ngapain, nanti yang lain juga telat. Kalau setiap orang berpikiran sama seperti itu, maka akan telatlah semua kegiatan. Tetapi kalau kita sudah di yang ketiga, saya malu kalau saya telat. Orang sudah mulai, saya baru datang. Kalau semua orang seperti ini, termasuk di sekolah kita ya Pak, kalau semua kita sepakat di sini untuk hadir 7.15 semua, tanpa mengedepankan alasan pribadi, insya Allah disiplin datang yang 7.30 berada di kelas akan tercipta. Ini sesuai dengan kesepakatan rapat kita yang terakhir Bapak Ibu. Kita semua sepakat untuk datang lebih awal dari 7.30. Tetapi alhamdulillah hari ini kita sudah mulai menuju ke sana, walaupun masih banyak telat daripada tidak telatnya. Tapi nanti sengaja kita bicarakan ini karena menuju IKM nanti pada setahun ajaran berikutnya di IKM kita benar-benar hendaknya bisa belajar itu untuk memerdekakan murid dan berpihak kepada murid. Kenapa yang kedua juga gagal? Kan bagus. Yang sudah disiplin diberi hadiah. Kalau yang pertama udah jelas ya, yang salah diberi hukuman, itu mengenai hukuman. Tetapi yang kedua kenapa masih gagal? Karena ini kita dihukum oleh penghargaan. Motivasi kita akan meluntur ketika penghargaan ini tidak ada. Bahkan kita tidak akan melakukannya sama sekali. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya kita pikirkan. Penghargaan itu menghukum kita karena kita mengharapkan penghargaan. Nanti tidak seindah bayangan kita, ini kita akan down. Nah, jadi penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga akan merusak hubungan. Nah, inilah bagian disiplin positif itu seperti apa. Jadi yang tadi teori kontrol tadi tidak akan mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri orang lain. Maka kalau sudah seperti itu, maka makna disiplin akan terjadi, yaitu belajar kontrol dengan diri, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita berbuat sesuatu itu karena kita menghargai ada nilai-nilai universal yang kita hargai. Jadi seperti rasa malu, rasa apa, jadi seperti itu kita melakukan yang tidak lagi menghindari hukuman atau mendapatkan ujian atau hadiah. Ya, kita masuk lagi ke sini. Ada tadi 3 teori motivasi, kita lanjutkan ke kebijakan universal. Kalau kebijakan universal itu nilai-nilai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia. Jadi yang kebijakan universal tadi itu ini dia kalau untuk anak kita, makanya P5 itu profil pelajar Pancasila. Ini dia nilai-nilai yang ingin anak kita meyakininya. Jadi dari nilai-nilai inilah mereka bergerak melakukan sesuatu. Ini yang ingin dia capai. Jadi kita belajar, kita apakan, tujuannya kan ini. Dari semua aktivitas Ya, dari semua yang kita lakukan, nilai kebajikan ini yang akan kita inginkan kan. Kita belajar agama tujuannya apa? Beriman Agar anak beriman dan bertakwa. Kita belajar matematika apa? Mandiri. Belajar bernalar, kritis. Kita belajar PKN itu apa? Kebinekaan global. Kita ingin anak kita selalu bergotong royong, ingin kreatif. Jadi kan sebenarnya ini yang kita inginkan. Bukan ahli matematikanya, bukan ahli fisikanya, ya begini, ya Bu Elsa, bukan ahli undang-undangnya, tapi sikap-sikap ini yang kita inginkan. Tetapi bagaimana dengan pendidikan yang berjalan sekarang? Dipentingkan ipteknya daripada ininya. Ya, dari segi kita di sekolah saja, dari 10 mapel yang kita pelajari, bahkan termasuk PKN dengan agama, lebih banyak materinya atau impaknya Bu? karena aturannya itu apa materinya dikejar. Kita dihukum oleh itu. Jadi bagaimana solusi bagi kita setelah ini akan kita bahas. Apa yang kita inginkan di sekolah kita, itulah IKM besok. Kurikulum Merdeka. Proyek profil pelajar Pancasila ini. Makanya sekarang pemerintah sudah mulai berpikir ke arah itu. Makanya nanti akan ada proyek profil pelajar Pancasila.
sudah mulai penyelidikan kita menghentikan kata ini. Dan kita masuk pada topik yang keempat tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan selama ini kita titik beratnya di sini. Segala sesuatu kesalahan kita berikan hukuman. Tapi apakah sudah benar yang kita lakukan? Kita lanjutkan pembahasannya. Coba kita bedakan dulu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa itu datang terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. 15 kali sama di atas ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman kan? Hukuman atau konsekuensi? Ada 2 persepsi tadi ya. Kita lanjutkan dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Dan kira-kira dari yang kita bahas tadi ada konsekuensi, ada yang hukuman dan ada yang salah. Kira-kira apa sih bedanya konsekuensi dengan hukuman itu? Apa yang membedakan dia konsekuensi dengan ini? Kenapa dianggap hukuman? Adakah hubungannya mencatat 100 kali ini karena terlambat? Adakah hubungannya? Tidak. Jadi hukuman adalah sesuatu yang kita berikan tidak sesuai dengan kesalahannya. Yang kedua juga sama ya. Dia terlambat disuruh lagi lari, tambah terlambat dia masuk ke kelas. Yang ketiga, diminta usap 15 kali karena tidak menggunakan masker. Dia tidak pakai masker disuruh apa hubungannya? Ini menggantikan kertas tugas teman karena dicoret. Ini terlihat perbedaannya antara konsekuensi dan hukuman. Dimana kalau hukuman itu tidak ada hubungan antara kesalahan yang dibuat dengan hukuman yang diberikan. Nah, yang sering kita lakukan selama ini kan kesalahan itu memberikan hukuman kepada ya. Seperti masalah yang sering muncul itu adalah anak terlambat datang ke sekolah, tiba-tiba jalan keluar untuk itu seperti apa konsekuensi yang bisa kita berikan? Yang tidak berlawanan ya. Apa konsekuensi yang akan kita berikan? Itulah nanti yang akan kita bahas. Kita review kembali tata tertib yang ada di sekolah kita. Jika sesuatu itu ada hubungannya, maka namanya kita memberikan konsekuensi. Setiap kesalahan punya konsekuensi, tapi sesuai dengan kesalahannya. Itu namanya konsekuensi boleh. Tapi kalau hukuman, dia sudah terlambat, disuruh lagi nulis ini kapan dia masuk kelas. Mungkin salah satu contoh bisa Nah, satu contohnya nanti dengan sedikitnya restitusi yang kita praktekkan. Contoh misalnya anak terlambat belajar agama, saya beri sanksi menghafal ayat. Sama yang berkonsekuensi. Ada hubungannya Ya, ya. kena belajar agama ya, boleh ya. Jadi ada hubungannya, Kaitannya ya. ada kaitannya. Tapi kalau anak sudah nggak bawa topi upacara, disuruh pilih sampah, disuruh pilih sampah, kan nggak ada hubungannya. Jadi kita berikan hukuman. Jadi dengan memberikan hukuman itu berarti tidak ada lagi tindak lanjut, selesai sampai di sana. Misalnya anak tidak mengerjakan tugas sekolah, diberi apakah ini hukuman atau konsekuensi ya? Diberi tambahan soal. Kalau tambahan soal itu namanya konsekuensi. Masih ada hubungan. Tapi yang berhubungan dengan pelajaran tersebut. Tapi dia harus dilaksanakan di luar dari jam pembelajaran. Jangan di dalam jam pembelajaran. Kalau dalam jam pembelajaran itu masih hukuman. Ya, Berarti yang masih kemarin merugikan. hukuman Ya, Masih hukuman.
Jadi konsekuensi itu dikerjakan tidak pada jam merampas haknya lagi gitu. Berarti di luar ya. Ini terlambat belajar IPA, apa bagusnya? Terlambat belajar IPA, apa konsekuensi? Makanya kita nanti akan membuat kesepakatan kelas dengan anak. Harus ada dulu kesepakatan kelas. Nah ya, dan selanjutnya. Ibu, jadi segala sesuatu itu harus kita buat kesepakatan dulu. Makanya nanti ada kesepakatan kelas dengan anak. Nah, sudah beda bagi ibu-ibu apa konsekuensi dengan hukuman? Tentu buat berarti harus apakah sama 3 kelas ini hukumannya atau beda-beda atau walaupun sepakat dengan wali belajar. Hukuman kita Yang berhubungan dengan apa tadi? konsekuensi itu makanya kita harus bikin kesepakatan dengan anak dulu. Ya, maksudnya yang tanya apakah beda 3 lokalnya walaupun konsekuensinya ya atau sama semuanya. Tergantung kesepakatan kelas itu di kelas itu. Ya, Tidak boleh, tidak harus sama, boleh sama tapi tidak harus sama. Tergantung kesepakatan kita di kelas 7. Tergantung kesepakatan kita di kelas Otonomi, 8. ya. Apa konsekuensi dari kesalahan yang ada? Walaupun lokalnya sama. Walaupun materialnya sama. Ya. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak kota lambe sebelumnya sampah. WC. Tapi kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Apa bedanya dengan ini? Ya, kalau konsekuensi itu harus terjadi, memang harus ada konsekuensinya, tetapi tidak menyakitkan. Itu bedanya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi hukuman dia itu dia terlambat, disuruh membiaskan WC, sakitnya laku, tidak. Tapi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu dia yang konsekuensi. Tidak mendandang jadinya anak bodoh, itu yang konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, ini gara-gara hukuman. Tak suka anak itu disiplin loh, kesalahannya selalu kita berikan hukuman. Tapi kalau ini anak menghargai disiplin. Kalau pada hukuman sifatnya paksaan, tetapi konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kalau pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau di sini pada hukuman konsep dirinya buruk, tapi pada konsekuensi nanti konsep dirinya akan baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Dia anak kuota dihukum, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau di konsekuensi kita beri, anak akan belajar untuk mematuhi aturan. Dan pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini akibatnya pada hukuman. Tetapi kalau kita memberikan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Ini konsekuensinya. Dan kalau kita memberikan hukuman, kita sudah pastikan akan gagal. Tapi kalau kita memberikan disiplin, disiplin itu ada dalam bentuk konsekuensi, ada dalam bentuk restitusi. Apa yang membedakan antara restitusi dengan konsekuensi? Tadi kan hukuman ini sudah pasti gagal. Kita nggak milih ini lagi. Disarankan tadi ada konsekuensi. Ternyata di balik konsekuensi ada lagi yang lebih bagus untuk disiplin positif ini, yaitu restitusi. Apa yang membedakan di sini? Kalau pada konsekuensi tadi sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi mereka diberikan pilihan. Oh, berarti diberikan ya. Kalau seperti tadi hukuman anak disuruh talambe olahraga, berarti gagal. Disuruh talambe olahraga diberi hukuman yang sesuai dengan mata pelajaran tadi, itu baru kita melakukan konsekuensi. Tetapi kalau anak kita berikan pilihan, itulah yang restitusi. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita akan berangkat ke sini. Ini yang kita tuju, memberikan restitusi terhadap sebuah kesalahan.
kalau ini masih agak dekat ke sini dia ke hukuman, tetapi sudah lebih baik. Tapi di sini pertanyaannya sekarang apa itu restitusi? Itu adalah proses penciptaan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Kita hargai kesalahan mereka karena mereka dalam proses belajar. Tetapi kita juga harus bantu mereka menyelesaikan masalah mereka tersebut dengan memberikan pilihan-pilihan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Kalau yang tadi, apa tadi konsekuensi itu kita yang carikan solusi dari masalahnya. Kalau ke solusinya itu baru namanya konsekuensi. Tetapi kalau di restitusi kita pulangkan ke dia, dia yang mencari solusi untuk masalahnya. Kita pulangkan ke dia apa solusi yang baik menurut Anda. Kalau dia nak menjawab, buat misalnya tak tahu kan banyak kita jawab begitu. Itu kita tuntut mereka, itulah fungsi kita sebagai guru. Kita tuntun. Jadi awak guru ini hanya bisa menuntun murid, ya, menuntun. Kalau menuntun sama yang kan, tidak didorong saja, tidak ikut, tapi dituntun. Berarti banyak awak kesalahan awak banyak rasanya ini kok awak. Jadi ternyata memang sangat banyak sekali manfaat dari mengikuti guru penggerak. Diharapkan semua teman silahkan mendaftar nanti untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, buat harapannya memang seperti itu, bagus sekali sedikit membawa ke perubahan guru kita sendiri. Sekarang masalahnya di eksekusi. Kalau kita eksekusi apa yang kita biarkan yang di eksekusi sekarang ini, kita harus bersabar untuk menuntut siswa. Siswa misalnya ada 15 orang, lambat semuanya dengan masalah yang berbeda-beda setiap anaknya. Harus pulang kita tuntut mereka. Kalau yang anak kan, ya semuanya ambil sampah masing-masing ya, selesai dah, belajar mereka. Kalau kita menonton satu-satu, siswanya 15. Untuk mencatat aja si A si B kelas berapa, sudah habis waktu 5 menit. Kalau kita satu-satu, misalnya berapa lama saya harus melayani mereka, memahami mereka. Berapa banyak energi yang harus saya habiskan untuk satu orang yang masalahnya berbeda-beda. Itu hanya satu masalah terlambat saja. Belum lagi masalah-masalah yang lain-lainnya banyak sekali. Dari pagi sampai dengan mereka pulang, dari mulai pelajaran yang kita ajarkan di kelas sampai pada suatu kita jadi guru tiket ataupun jadi wali kelas. Masing-masing mempunyai masalah yang berbeda-beda. Anaknya banyak lagi banyak. Intinya kita nggak ada waktu untuk mereka itu. Kita mau pengen cepat selesai. Nah, kan itu intinya adalah waktu kita. Nah, kita kembali ke tujuan utama kita tadi, yaitu disiplin positif ya Pak. Kita menyatakan dengan waktu. Restitusi yang kita lakukan ini bukan pada saat kejadian tersebut harus selesai, tidak. Jadi makanya kita guru ini bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang pembimbing. Jadi di sanalah fungsi kita sebagai pembimbing. Kita tanya ke diri masing-masing, tidak perlu dijawab pun. Apakah selama ini kita sudah melaksanakan proses pembimbingan? Sudah maksimalkah kita melakukannya? Dan untuk restitusi ini Pak, sebenarnya kita sudah banyak yang lakukan. Cuma namanya aja selama ini kita nggak tahu restitusi. Yang kita lakukan kepada Tulus dan Deden tadi termasuk itu adalah restitusi. Kalau apa salahnya tadi mereka bertengkar, apa salahnya nak Bapak suruh aja pilih sampah di pekarangan ini semuanya.
Selesai kan menurut kita? Kan selama ini seperti itu. Cakap anak disuruh milih sampah. Apakah yang kita berikan, sanksi yang kita berikan itu sesuai dengan kesalahan mereka? Memang selesai. Anak ada upacara, suruh pilih sampah, selesai masuk kelas, kita anggap selesai Pak, bukan selesai. Apakah nanti mereka akan mengulangi lagi? Mengulang terus. Nah, makanya selama ini karena kita memberikan hukuman, jadi marilah sama-sama kita beranjak ke arah restitusi. Dan bahwa kenapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan kelas? Ini yang kita apakan tadi, yang ditanyakan oleh ini. Apa itu keyakinan kelas? Bahwa tidak peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan ya. Tapi apakah ini sebenarnya peraturan atau kita menjadikan keyakinan? Mengapa kita mematuhi peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini kita mau anggap peraturan atau mau anggap nanti keyakinan? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ke sekolah? Mengapa tidak peraturan saja ini? Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi yang dari dalam diri, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti peraturan. Jadi mari kita kembalikan diri kita kembalikan anak-anak kita ke, jangan sampai hanya mengikuti peraturan-peraturan yang ada, tapi kita bergerak ke kembali kita ke nilai-nilai apa yang harus ada. Nah, jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini, kita mulai, kan awalnya ini peraturan kelas ya. Peraturan kelas ini akan kita jadikan keyakinan kelas, lalu terbentuk lingkungan yang positif, baru nanti tercipta budaya positif. Jadi sangat panjang kerja kita ini. Dan apa yang membedakan keyakinan dengan peraturan? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesuai sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Apa bedanya ini? Kami guru dan murid yang saling menyayangi, murid yang semangat untuk belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini dari kesepakatan kelas ini, mana yang merupakan peraturan dan mana yang merupakan keyakinan. Biar jelas bedanya, coba lihat ini. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kita ngambil buku. Buku peraturan kan? Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturannya. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Datang, jadi larang melakukan kekerasan. Ini adalah bentuk peraturan. Inilah keyakinannya yang ada. Jadi jangan sampai kita selalu mengembalikan buku ke tempatnya ini karena peraturan yang ada di pustaka, tetapi karena kita itu memang orang yang bertanggung jawab. Jadi itulah yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Kemarin peraturan semuanya, sekarang sudah ada peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan yang ada, tetapi keyakinan yang ingin kita apakan apa? Kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Sebenarnya apa? Menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Ini keyakinan yang ada. Jadi kita harus pindah dari peraturan, mengikuti peraturan yang ada ke dalam keyakinan. Ini sebenarnya dari mana? Kalau itu berupa keyakinan. Dari mana? Dari modul 1.4 budaya positif yang kami pelajari. Di kelas ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka kemudian saya punya pemikiran lain. Kalau itu tantangannya tanggung jawab, oke. Yang nomor 2, menghormati orang lain, nomor 3, yang nomor 4 juga menghormati orang lain, kemudian nomor 5 juga menghormati orang lain, ya kan? Itu nomor-nomor yang disebut tadi. Saya punya pemikiran justru karena dia menghormati orang lain itu sebenarnya adalah menghormati dirinya sendiri.
Iya, di situ di dalamnya. Di dalam menghormati orang lain itu dalam kurung sebenarnya dia menghormati dirinya sendiri. Iya, Pak. Nah, mungkin itu tambahnya berarti. Iya. Kenapa saya membenarkan yang disampaikan oleh Bapak? Seperti kita datang, kita guru. Kita datang ke sekolah tepat waktu atau sebelum jam pembelajaran dimulai. Agar apa? Karena nanti anak-anak kita akan menjadi tindakan teladannya. Nah, jadi kita datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena imbalan, bukan karena takut atau apa. Tetapi karena kita yakin ini harus kita lakukan karena kita adalah seorang guru. Jadi seperti itu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, boleh. Berarti pertanyaan ini yang tadi keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama. Hah? Beda. Kita buat lagi namanya kesepakatan kelas dari aturan-aturan ini. Kalau keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang ada norma-norma kita. Jadi makanya kita bikin kesepakatan kelas bukan peraturan. Kalau di kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas tadi itu ada konsekuensi. Konsekuensi tadi perginya kita bisa memberikan konsekuensi setelah ada kesepakatan kelas. Maka kita harus membuat kesepakatan kelas ini. Jadi mohon maaf ini tadi sebenarnya sebelum kegiatan kita mulai harus ada dulu kesepakatan kelas tadi sebenarnya. Apa kesepakatan kita selama kita mengikuti di HP ini? Atau kesepakatannya tidak boleh mengangkat HP di ruangan atau apa? HP harus silent, itu namanya kesepakatan kelas. Kalau terlambat bagaimana? Itu namanya kesepakatan kelas. Ya, kalau keyakinan normanya. Jadi kesepakatan kelas itu kita sebenarnya menginginkan keyakinannya, bukan peraturan kelas lagi. Kalau peraturan kan saya di kelas ini peraturannya itu peraturan. Nah, ya, kita lakukan sendiri. Pertanyaan Bu Dini ini benar-benar menghujam pada jantungnya. Ya. Ya kan? Ya. Memang itu pertanyaan Ya. yang harusnya ditanyakan Ya. kepada semua. Oh, artinya kan peraturan juga yang akan disepakati. Ya kan? Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwasanya kalau peraturan dia berdiri sendiri. Ya. Tapi kalau kesepakatan melibatkan antara kita dengan anak, kemudian itu mereka merasa terlibatkan sehingga semuanya mematuhi kesepakatan yang sudah kita sepakati melibatkan. Kita di kelas Pak, ini lagi kelas nih, rencana mau buat itu. Ya. Jadi harus punya keyakinan kelas, harus Ya. punya kesepakatan kelas. Bukan Bukan. salah satu. Nah, ini Kesepakatan kelas yang kita bikin, keyakinan kelas ini yang ada di dalam kesepakatan itu. Ini dia tadi peraturan. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau kita bicarakan bersama namanya nanti kesepakatan kelas. Jadi begini Bu Reni, mungkin saya tambahkan Bu, dari kamu ini saya juga ini belajar dari Ya, saya juga baru belajar. Pak. Kita kalau sama-sama ini diskusi. peraturan, kalau itu kita dari 1 sampai dengan 10, peraturan itu mungkin 1 dengan 3 nilainya, hanya sekedar peraturan itu sendiri. Tapi kalau kita udah naik, apanya lagi menjadi kesepakatan, itu bisa Setujui sama semua. ya itu lebih dari nilainya aja. Kalau peraturan itu hanya 1 dengan 3. Tapi kalau misalnya ini nilai yang kita berikan kepada aturan itu sendiri. Kalau kita udah kesepakatan, karena itu sudah melibatkan mereka untuk menyepakati itu, kemudian akan diperhatikan bersama, termasuk gurunya kan gitu. Itu nilainya bisa lebih dari 7 nantinya, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Tetapi untuk memahami itu semua itu paling tinggi itu. Di situ harus ada tanggung jawab bahwasannya untuk mengambilkan buku itu bukan hanya sekedar aturan itu hanya aturannya itu. Tapi kalau tanggung jawab benar-benar dari dalam dirinya untuk benar-benar mengambilkan buku antara lain. 1, itu bukan punya dia. Yang kedua, diawasi oleh Allah langsung. Kemudian yang ketiga, itu ada nilainya. Nanti kalau misalnya diambil anak setelah dia nggak akan bisa membaca buku itu lagi. Jadi banyak nih tanggung jawab ini. Kalau dia ada tanggung jawab, berarti ada kesadaran dari dalam yang membuat kesepakatan itu. Termasuk pada diri kita sendiri yang sebagai pengelolanya, sebagai wali kelasnya. Itu begitu.
Ternyata ini beda-beda ya. Jadi kalau peraturan itu datang sendiri. Kalau kesepakatan kelas itu kita ciptakan bersama. Sama seperti kita sebenarnya di kantor ini kan juga kita harus punya kesepakatan. Dari kesepakatan itulah lahirnya nanti konsekuensi. Kita menuju ke apa? Yang kita inginkan sebenarnya tadi adalah keyakinan yang ada keyakinan ini. Ini yang kita inginkan sebenarnya. Apa salahnya sih kalau tidak dikembalikan itu ke tempatnya? Berarti kalau kita tidak kembalikan, kita bukanlah orang yang bertanggung jawab. Nah, dengan habis memakai kering, Iya, sama. Itu kesepakatan kita kan kita udah sepakat. Iya, ini Yang ngambil itu mumpung langsung ingat, dicuci, saya kemarin katakan dengan tempatnya. Senin. Saya kan dari Senin sampai hari Rabu di sini, hari Kamis saya pergi pulang. Itu saya ngomong dengan Bu Neneng, Bu, tadi malam, ya kan, itu saya membersihkan piring-piring itu, karena sudah menumpuk. Misalnya, kalau apa kita kan kalau nggak salah itu kesepakatan kita dulu ada yang kita dari Senin, dari Selasa, hari Rabu, dan buktinya itu yang menumpuk dan itu banyak dari saya gitu. Itu saya yang bergerak artinya untuk membersihkan, karena banyak piring saya 3 hari di sini. Nah, itu namanya ya restitusi itu Pak. Mencari solusi itu dari orang yang itu namanya restitusi. Dan mungkin karena waktu kita pakai dulu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini ada kebutuhannya akan kasih sayang atau perasaan diterima. Ada penguasaan terhadap orang lain ya. Kalau ini ada kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. 5 kebutuhan inilah yang menyebabkan seseorang bertindak atau berperilaku. Nah ini yang terpenting dari apa ini? 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Sekarang kita lihat kelimanya. Kita refleksi diri masing-masing. Kita berada pada posisi kontrol yang mana? Yang pertama adalah pemberi hukuman. Posisi kontrol yang kedua kita berada pada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman. Yang keempat kita sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini silahkan refleksi diri masing-masing dan silahkan dirubah nanti. Sudah berada pada posisi kontrol yang manakah diri kita? Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kata-kata ini termasuk sebuah hukuman. Ya. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid agar lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini sering berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau kelas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ini sudah berhukuman sebenarnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar menjalankan pembelajaran berhasil itu dengan cara dia. Jadi penghukum kok caroinyo yang paling batul. Cermin dari diri saya. Nah, itu adalah posisi yang pertama. Ya kita revisi masing-masing, silakan kita masing-masing yang menindaklanjuti. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak sekeras si penghukum tadi. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut itu seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi murid seperti ini akan menjadi lemah. Yang ketiga, kita akan berfungsi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi akibatnya bisa positif, bisa negatif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah diri Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, dibantu. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan kecewa dan akan berkata, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Hal ini mungkin akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi berhati-hati juga lah ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Yang posisi ini apakah hierarki dari yang terburuk ke yang terendah atau sama-sama buruknya? Hierarki. Hierarki. Ya. Jadi yang terburuk yang tadi itu yang pertama. Penghukum itu yang terburuk. Itulah kita selama ini. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau dia sudah berarah ke sini. Kalau teman tadi tidak ya, belum seperti ini gitu. Kalau udah pemantau dia sudah menerapkan peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pernyataan yang sering diajukan pemantau adalah peraturannya apa. Jadi ditanya anak itu, apa yang telah kamu lakukan? Kalau anak itu salah, kita tanya dia, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi itu kita sudah memantau, tidak teman, tidak naik level kita. Kalau teman nanti segi negatifnya, murid akan tergantung pada kita. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ini kalau pemantau, dia sudah punya data. Ini sudah 3 kali terlambat, sudah seperti itu. Jadi pemantau. Posisi yang tertinggi itu adalah seorang manajer. Posisi terakhir manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamaan dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kelakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu akan kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi kalau seorang manajer ini, dia tahu menempatkan kapan dia harus sebagai teman, kapan dia harus sebagai pemantau, akan memberikan konsekuensi. Jadi bukan hanya sekedar teman yang murid itu tergantung kepada dia, tetapi dia juga mentaati memantau murid itu dengan aturan-aturan yang ada, tapi dengan catatan-catatan. Ini ya kalau pemantau bidangnya ya. Mana tadi manajer ya? Ya kalau pemantau tadi dengan catatan, tapi kalau manajer dia bisa turun ke teman, bisa menjadi juga manajer. Bisa memantau juga. Jadi seorang manajer bisa turun ke teman, bisa juga menjadi turun ke pemantau. Jadi kalau manajer ini sudah menerapkan restitusi. Kalau pemantau berarti dia baru menerapkan konsekuensi. Kalau manajer ini perkataannya biasanya dia ngomongnya seperti ini, apa yang kita yakini.
Jadi kembali kepada keyakinan kelas. Ditanyakan apa yang keyakinan kita. Lalu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi seperti inilah restitusi. Ya. Ya. Kalau kehidupan Udah. aku buat ini kemarin sebelumnya belajar juga ada sekitar 6 orang terlambat. Jadi karena ada sering, sekarang kalian buat jika kalian terlambat lagi apa konsekuensi yang akan kalian terima. Terus ke koma itu termasuk merasa bersalah atau hukuman atau apa? Tapi dia buat sendiri-sendiri, misalnya si Rizky. Nah, maksudnya Itu baru sampai ke konsekuensi baru kan? Ayo. Belum sampai solusi kan? kalau terlambat 1 kali Bu, Itu baru sampai pemantau. Baru pemantau, belum manajer. Kalau manajer sudah dengan restitusi sampai anak itu menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Tapi solusinya yang terakhir ya. Ya, sudah pemantau, sudah sampai pada kalau pemantau. dia nanti panggil orang tua Bu, kalau siapa nanti saya Nah, makanya itu baru pemantau dengan data-data yang ada panggil orang tua apa belum sampai kepada manajer. Nah, kalau manajer sudah melaksanakan restitusi, membimbing, menuntut anak menemukan sendiri masalahnya. Nah, topik yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi restitusi tadi ada langkah-langkahnya Pak. Yang terakhir tadi. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita, dia meminta maaf, kita akan langsung memaafkan, kan seperti itu. Seperti yang tadi kita lakukan. Anak saling salah lalu saling memaafkan. Tetap tulus tadi ya. Ya. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang tersebut untuk memperbaiki dirinya. Jadi kalau sampai konsekuensi baru sampai belum sampai kepada restitusi yang terakhir ya. Sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang biasa kita lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Atau lawakan tak itu. Ini lawakan. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda menjadi anak yang gagal. Tapi selama mulai itu Ya, inilah yang kita lakukan. Kenapa kita gagal dalam mendidik selama ini? Dan jadi ini restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita lakukanlah segitiga restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi untuk restitusi ini kita akan mengajarkan secara kolaboratif dengan kita murid ini. Kalau murid sendiri tentu belum akan bisa. Makanya kita berkolaborasi dengan kita untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu mereka berpikir tentang sebenarnya mereka itu ingin menjadi orang seperti apa. Lalu bagaimana mereka harus berperilaku kepada orang lain. Nah, inilah restitusi. Dengan restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun
tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi keyakinan kelas tadi, jadi arahnya di situ. Jadi kita menuntut murid agar mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya selama ini. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi dengan restitusi ini, orang yang dirugikan juga beruntung, yang berbuat salah pun beruntung. Makanya restitusi itu tadi apa? Menang. Keduanya menang. Jadi inilah tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita katakan seperti itu agar dia stabil. Jadi kita stabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Jadi kita sampaikan kepada dia bukan satu-satunya orang yang bersalah. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Kalau begitu kan dia berarti kan nanti agak stabil ya. Lalu berikutnya baru kita validasi tindakan dia yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tersebut. Jadi mereka melaksanakan sesuatu itu pasti untuk memenuhi kebutuhan, tetapi kita sampaikan adakah cara lain yang lebih baik. Lalu baru kita menanyakan keyakinan apa sebenarnya yang ada pada diri mereka. Karena untuk lebih pahamnya segitiga ini kita lihat praktik segitiga yang setelah saya lakukan pada modul 1.4 kemarin. Ini ada 2 kasus. Ini kasus yang pertama. Bisa seorang murid perempuan tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya sehingga dipanggil oleh guru mata pelajaran matematika untuk menghadap ke ruang majelis guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa. Bisa Kalau Bu, karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Tapi saya tidak mengerjakan tugas. Tidak sempat Bu, karena saya pergi ke Solo untuk nenek sakit Bu. Oh, jadi nenek bisa sakit. Ya Bu, Sudah berapa nenek sakitnya? sudah 5 hari nenek sakit Bu. Katanya dia rindu kami Bu. Makanya setelah sekolah kemarin saya pergi ke Solo untuk neneknya Bu. Bisa. Kita sebagai anak atau cucu, kalau nenek bisa sakit, kita memang berbuat juga untuk menengoknya. Ibu juga sering begitu. Kalau orang tua ibu sakit, ibu juga datang untuk menengoknya. Kalau kedatangan kita itu ubah dari mereka. Ya Bu. Karena itu saya tidak dapat mengerjakan tugas saya Bu. Ibu paham, tetapi bagaimana ya bisa? Menengok nenek yang sakit itu penting, tetapi mengumpulkan itu juga penting. Ini kita validasi Bagaimana bisa seandainya waktu bisa kita kembali, bagaimana bisa mencari solusi dari masalah ini yang benar sekali dikerjakan, yang nenek juga datang. Mungkin saya bisa melalui matematika Bu, rumah nenek yang mengerjakannya Bu. Bagus sekali solusi yang bisa ya, bisa tetap mengerjakan juga nenek biasa. Sekarang dari permasalahan ini, kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah disamakan? Tidak mengerjakan tugas Bu. Tidak mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas, tentu ada konsekuensinya. Sekarang apa yang bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya minta maaf Bu, saya berjanji setelah nanti saya akan membuat tugas yang diberikan dan sesuai lagi akan saya lakukan dan saya yang konsekuensi. akan mengulangi Tugas tugas. tetap juga berarti pilihan orang ya. Karena dari kita bisa ini itu masih bisa itu. Jadi kalau bisa ini apa teman-teman ya semoga motivasi. Baik Bu, terima kasih Bu telah mengingatkan saya. Salam Ibu akan saya sampaikan kepada nenek. Assalamualaikum Bu. Sampai kalian bisa kembali ke kelas ya. Ibu. Dan ini kasus yang kedua, ada 2 murid yang bertengkar di kelas sehingga menimbulkan keributan.
sehingga mereka akhirnya dipanggil guru mata pelajaran. Perselisihan ini terjadi karena salah seorang murid yang meminjam buku catatan matematikanya. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ya. Ya mantap. Masuk di Jakarta, Pak ada Tahu sekarang tahu Bu, karena saya dan Barat mendengar di kelas Penaturannya sudah saya kan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan bantuan pencatatan. Clara ingin meminjam buku saya bilang buku dulu, tapi Clara malah memaksa dan akhirnya terjadi tarik menarik sehingga buku saya robek. Benar begitu ya. Jadi saya udah meminjamnya baik-baik sama Jessica Bu, tapi Jessica-nya marah-marah sama saya. Terus saya ambil buku sama Jessica, dia malah ditarik lagi Bu. Terus sampai akhirnya buku Jessica robek Bu. Tentu saja saya marah Bu, karena saya sedang menyelesaikan tugas saya. Tapi Clara malah memaksa untuk meminjam. Sedangkan Clara saat kita mencatat tadi, Clara malah santai-santai dan tidak membaca catatannya Bu. Ya, begitu sudah. Ibu sudah paham sekarang bagaimana letak dan masalahnya. Kita sebagai manusia untuk marah dan mengalami kesalahan itu wajar ya. Apalagi Anda kan sekarang sedang masa muda tidak ada kita yang sepenuhnya ya. Ibu juga begitu, tapi itu sampai kadang karena masalah sepele, sekarang coba kita pikir dengan baik juga hanya masalah. Sekarang coba pikirkan dengan baik ini, coba kita telusuri kembali masalahnya. Ada enggak kita masing-masing merasa bersalah enggak dari sikap kita biasa? Saya mengaku salah Bu, jadi saya melanggar buku sama Jessica. Lain kali saya menandai. Saya juga salah Bu, saat sedang menangis sama Clara. Ya, kita pasti melakukan sesuatu itu pasti karena ada sesuatu yang kita melakukan. Oh, sekarang kita sudah melakukan kesalahan dan memberikan untuk bersikap. Kalau sudah memberikan bersikap, sekarang ada nggak solusi yang bisa Clara cari atau solusi yang bisa Clara berikan untuk menyelesaikan masalah ini? Karena nanti saya bikinin lagi catatan Jessica dan besok pagi akan keluar ke sekolah. Bagaimana pendapat Jessica mengenai Saya setuju Bu, dan saya juga terima kasih kepada Clara sudah mengingatkan untuk saya. Alhamdulillah kalau anda berdua sudah bisa mencari solusi dari masalahnya. Berarti keduanya sekarang sudah bisa berhubungan ya. Sekarang ada bersama Clara maafkan saya sudah mengatakan kepada Clara. Aku maaf juga dan Jessica sudah melakukan itu. Terima kasih Bu, sudah memperbaiki masalah kami dan kami bisa berkenan lagi. bisa selesai dengan kembali dan ada masalah. Ini kalau nggak bisa Berapa video yang sudah diam? Ya, YouTube-nya ternyata dari 2015 tapi dia berlima. Berlima. Gimana kalau channelnya waktu jadi video SMP? Alhamdulillah. Hanya dibuat bagian depannya itu cover. Tadinya namanya ada kecil. Ganti dengan SMP. Buat lagi video lagi lah. Yang ini bagus ini. Kan? Sekolahnya bersih tuh, nampak sih kan? Orang mengambil apa yang pas. Ya pasti
Itu kasusnya ya. Kita semuanya sepakat ya untuk subscribe-nya buat ini dan jadi apa video SMP ya, apa channel SMP. Banyak kita ini komen di situ. Ya komen kita biar viral nanti apa ini. Jadi kalau kita ada video langsung di sini. Kirim ke buat. Buat ya, oke ya. Tidak ketok palu tuh. Nah, jadi video. Dengan berakhirnya penayangan video segitiga eksekusi tadi, maka berakhirlah sosialisasi kita tentang budaya positif hari ini. Kita akan merencanakan pertemuan berikutnya, yaitu untuk menyusun kesepakatan kelas atau sekolah kita. Nanti kita cari lagi waktunya, sehingga nanti sewaktu membuat kurikulum sekolah kita pada tahun ajaran berikutnya, kesepakatan kelas yang sudah disosialisasikan dan dibuat bersama dengan murid nanti tercipta di sekolah Demikianlah kita, dokumen sehingga tiga SMP senjata Negeri modul 35 budaya itu positif di lain SMP sebagai Negeri sebuah 35 tempat pendidikan Sejunjung. yang Thank you. disediakan dan digunakan oleh murid-murid kita, sehingga mereka betah berada di sini. Dan insya Allah kalau kita semua sudah membudayakan budaya positif di sekolah kita, insya Allah kita semua juga akan betah berada di SMP Negeri 35 Sijunjung ini. Semoga SMP Negeri 35 Sijunjung menjadi surga bagi kita guru dan juga murid-murid kita. Wassalam dari saya, terlebih dan terkurang hari ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah membawakan materinya budaya positif. Semoga acara ini sangat bermakna sekali pada kita semuanya. Kalau di dalam teori pembelajaran, namanya pembelajaran itu adalah perubahan. Setinggi ilmu apapun yang kita pelajari, kalau kita tidak ada perubahan, namanya kita berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pada level yang tinggi, perubahan itu harusnya membawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Masuk hari ini, pelajaran yang kita dapatkan adalah bagaimana kita bisa merubah diri kita sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain, rupanya diri kita sendiri yang harus kita rubah. Ini pelajaran berharga bagi kita semuanya pada hari ini. Ya, saya yakin dan percaya walaupun kita hari ini tidak semuanya hadir, Bu, tapi yakinlah bahwasanya diri kita hadir sekarang ini atas izin Allah. Kita hadir di sini itu karena izin Allah. Kalau kita tidak diizinkan oleh Allah untuk berubah, maka kita di sini dari awal tadi sudah berkenan. Ada kekurangannya, saya mohon maaf ya. Kalau ada kelebihannya, tentunya itu kita gunakan bersama-sama. Demikian saja saya Eri. Terima kasih dan saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.